Perkembangan standar akuntansi di Indonesia pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Prof. Dr. Abu Tari, sedangkan Prof. Sumarjo baru menyelesaikan pendidikannya akuntan di negeri Belanda pada tahun 1956. Akuntan di Indonesia pertama yang merupakan lulusan dalam negeri adalah Basuki Siharta, Hendra Dermawan, Tan Tongjo, dan Hogoti Sim. Mereka lulus pada pertahunan 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Prof. Sumarjo memprakarsai berdirinya Perkumpulan Akuntansi Indonesia. Dalam menyadari Indonesianya, mereka berkeyakinan bahwa tidak mungkin menjadi anggota NIVA, Netherlands Institute van Accountants. Pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 1957, kelima akuntan mengadakan pertemuan di Aula Universitas Indonesia (UI) dan bersepakat untuk mendirikan Perkumpulan Akuntansi Indonesia karena pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua akuntan yang ada. Maka diputuskanlah untuk membentuk panitia persiapan pendirian Perkumpulan Akuntansi Indonesia. Panitia ini bertugas menghubungi akuntan lainnya untuk menanyakan pendapat mereka mengenai usul pendirian Perkumpulan Akuntansi Indonesia. Dalam panitia itu, Prof. Sumarjo ditunjuk sebagai ketua, Gotisim sebagai penulis, Basuki Siharta sebagai bendahara, sedangkan Hendra Dermawan dan Tan Tongjo sebagai komisaris. Surat yang dikirim panitia kepada 6 akuntan lainnya memperoleh jawaban setuju. Perkumpulan yang diberi nama Ikatan Akuntansi Indonesia akhirnya terbentuk pada tanggal 23 Desember 1957, yaitu pada pertemuan ketiga yang diadakan di Aula UI pada pukul 19.30. Persepsi manajemen lingkungan kerja dan pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk pasar dan sebagai hasil dari sebuah proses pendekatan politik. Dengan kata lain, bahwa dalam proses pelaporan keuangan dipengaruhi oleh keinginan untuk memengaruhi pasar, harga pasar saham. Proses pelaporan keuangan juga dipengaruhi oleh proses politik yang terlibat dalam pembentukan regulasi seperti penetapan standar akuntansi dan interpretasi serta peraturan-peraturan yang terkait dengan pasar. Berdasarkan sebuah hasil penelitian Watts and Zimmerman 1978 mengatakan bahwa pelaporan keuangan berhubungan langsung dengan manajemen. Menurutnya, hal-hal yang berhubungan dengan manajemen adalah hal-hal yang berkaitan dengan peraturan maupun dengan publikasi resmi oleh badan-badan akuntan seperti standar akuntansi maupun interpretasi atas standar tersebut. Hal-hal yang ditemukakan oleh Watts and Zimmerman tersebut di atas juga sama dengan apa yang diungkapkan oleh Fels 2001. Menurutnya, bahwa pemilihan metode akuntansi adalah keputusan pihak terkait untuk memengaruhi hasil-hasil sistem akuntansi. Salah satu hasil sistem akuntansi ini adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dari sudut pandang skala perusahaan, Watts and Zimmerman 1990 mengatakan bahwa ukuran skala perusahaan merupakan variabel penting yang akan menjelaskan pemilihan metode akuntansi. Ukuran perusahaan dapat digolongkan sebagai salah satu unsur dari lingkungan kerja yang akan turut memengaruhi persepsi manajemen nantinya. Tantangan akuntansi di masa mendatang. Akhir-akhir ini akuntan dianggap sebagai pintu gerbang pasar modal. Tanpa peran akuntan dalam menjamin kualitas dan integritas informasi keuangan, pasar modal akan menjadi tidak efisien dan biaya modal akan menjadi lebih tinggi. Akuntan telah diberikan izin khusus secara legal, di mana tidak satupun perusahaan dapat memengaruhi pasar publik tanpa atestasi dari akuntan. Dengan apresiasi yang nyata ini, peran akuntan sangatlah penting sekali, terutama seiring dengan semakin berkembangnya dunia bisnis. Masalah pelaporan keuangan juga hadir di sini. Tantangan untuk bersaing dan peluang usaha meningkat dengan begitu cepat. Perusahaan akan memperoleh keuntungan jika mereka mampu menyesuaikan struktur perusahaan dan mengembang serta memanfaatkan instrumen keuangan yang lebih inovatif. Tantangan yang ada dalam dunia bisnis selalu dihadapkan pada sejumlah ketentuan atau standar akuntansi dan interpretasinya yang benar-benar harus dipahami dan diterapkan dalam proses pelaporan keuangan.
Lebih lanjut, dengan semakin kompleksnya transaksi yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan, maka standar akuntansi yang lebih detail dan teknis mutlak diperlukan. Aplikasi yang tepat atas standar akuntansi ini memerlukan perhatian dan keterlibatan khusus dari para akuntan senior. Masa depan pelaporan keuangan. Ada 3 hal yang mungkin sangat penting bagi masa depan pelaporan keuangan yang perlu dicermati dan mendapat perhatian khusus dari profesi akuntansi. Pertama, masalah pengakuan recognition dan pengukuran measurement atas aktiva dan kewajiban perusahaan, dengan kata lain, apa yang seharusnya dilaporkan dalam pelaporan keuangan neraca. Kedua, masalah ketepatan waktu timeliness pelaporan keuangan, dengan kata lain, kapan seharusnya akun-akun dilaporkan. Yang ketiga, masalah pendistribusian informasi keuangan, distribution of financial information. Dengan kata lain, bagaimana informasi keuangan didistribusikan kepada para user. Profesi akuntansi mungkin perlu memikirkan perubahan paradigma dalam sistem pelaporan keuangan jika ingin mengembangkan akuntansi dan sistem pelaporan yang dapat menjawab dengan segala tantangan yang timbul di masa mendatang.